Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu rahmatan lil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik ajma'in. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sadaqallahul aliyul azim. Hadratil mukarramin, segenap para kiai, para guru, para asatidzah, terkhusus para guru-guru yang hadir pada kesempatan malam ini begitu banyak. Dan mohon maaf gak kami dapat absen satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya segenap pengurus Majelis Taklim Raudhatus Syubban dan panitia penyelenggara peringatan Maulid sekaligus santunan yatim, ibu-ibu, bapak-bapak hadirin dan rekan-rekan remaja yang insya Allah kumpul dan hadir kita malam ini senantiasa mendapat cucuran limpahan rahmat, taufik dan hidayah. Kumpul kita malam ini kita berharap kumpul kembali nanti di bawah naungan bendera Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan semua kita kelak dapat syafaatul uzmah di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal. Ibu hadirat jamaah, para bapak hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kita maulid memperingati kelahiran daripada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau Rasul yang kita peringati kelahirannya adalah sosok manusia paling sempurna. Mau nyontoh apa saja ada pada diri Rasulullah. Pak Ustadz, saya ini guru, Rasulullah ngajar. Pak Ustadz, saya jenderal, Rasulullah mimpin perang. Pak Ustadz, saya pedagang, Rasulullah dagang. Ustadz, saya ini mubaligh, Rasulullah dakwah. Pak Ustadz, saya ini kepala rumah tangga, Rasulullah punya anak bini. Jadi kepribadian Rasulullah komplit. Mau nyontoh apa aja nemu. Maka Al-Imam Bushairi dalam burdahnya mengatakan ka'annahu wa huwa fardun fi jalalatihi fi hashkarin hina talqahu wa fi hashami. Kehebatan Rasulullah di mana saja hebat. Rasulullah itu di mana saja kapan aja hebat. Di depan musuh Rasulullah hebat. Di depan teman Rasulullah hebat, di pasar Rasulullah hebat, di masjid Rasulullah, di medan perang Rasulullah, di depan bini Rasulullah. So tahu lu. Kalau kita kan hebat kita pakai tempat. Wow, di kantor habis anak buah omelin sekantor. Pulang ke rumah diketok sama centong sama bininya diem baik. Hebatnya pakai tempat. Rasulullah luar biasa. Maka beliau julukannya basyarun lakal basyari, manusia tapi bukan sembarangan manusia. Manusiawinya sama kok, mau kita sama dah, mau orang lampiri. Nabi beludah, kita juga beludah sama, sama-sama manusia. Beludahnya juga sama, men kualitasnya lain. Nabi ludahnya jadi obat, ludah kita rasain sendiri dah. Mana buktinya Nabi jadi obat ludahnya waktu hijrah? Kan rumah Rasulullah malamnya dikepung, dipagar betis sama Satpol PP.
Udah ada zaman itu Satpol PP, Satpol PP Quraisy rapat rumah Rasulullah di pagar betis. Di rumah Rasul 3 orang, ada Rasulullah, ada Sayyidina Ali, ada Sayyidina Abu Bakar. Rasul bilang ke Sayyidina Ali, Ali gantiin tempat tidur gua ya, gantiin di situ. Kenapa? Karena yang diincar kamar Rasulullah, target utama yang mau dibunuh Rasul. Untung Sayyidina Ali anak muda yang soleh, siap ya Rasul, demi Allah demi Rasulullah saya rela mati, nyawa taruhannya. Luar biasa Sayyidina Ali. Coba anak muda pinter, enggak begitu jawabannya po. Ali ganti tempat tidur gue ya, gue mau berangkat hijrah nih ke Madinah sama Abu Bakar, ntar yang mau dibunuh lu jangan saya ya Rasul, Abu Bakar aja yang tuaan. Tuh kalau anak muda pinter, anak muda soleh nggak begitu. Ali gantiin tempat tidur, Rasulullah berangkat hijrah, ditemenin Abu Bakar, dikejar sama kafir Quraisy lewat pintu belakang, dipepet terus sampai jalanan, sampai kilometer 50. Dipepet. Nabi mampir kemudian di rest area. Ada rest areanya bang, namanya Gua Thur. Masuk Rasulullah, diomelin sama Abu Bakar, ya Rasul jangan masuk dulu, saya duluan masuk. Ngapa emang? Saya mau bersih-bersih, takut ada binatang. Ntar Rasulullah ngapa-ngapa. Bener po, Abu Bakar bersih-bersih duluan, coker-coker, korek-korek, tangannya diantup kalajengking. Lo kalajengking Arab beda lah, mau kalajengking lampiri Arab apa sih yang gak gede? Apa sih bocah? Sakit, bengkak, mukanya pucat. Abu Bakar nggak ngomong, diam aja. Ditegur sama Nabi, ya Abu Bakar, iya ya Rasul. La takhuf, jangan takut. Saya nggak takut ya Rasul. Enggak, saya nggak takut. Wala tahzan, innallaha ma'ana. Jangan sedih, Allah bersama kita. Enggak sedih ya Rasul, saya nggak sedih, nggak galau, nggak gabut, saya nggak bete. Tapi ngapa muka pucat begitu, ketahuan ketakutan? Enggak ya Rasul, saya emang enggak takut, cuman tangan ini diantup kalajengking. Ngapa kagak ngomong? Sini, Rasul ambil tangan Sayyidina Abu Bakar, komen dong. Dibacain bismillah, langsung diludahin nama Nabi. Detik itu juga bengkaknya kempes, ludah Nabi. Coba pakai ludah kita po. Wow, mikinan bengkak. Nih Nabi basyarun lakal basyari. Manusia bukan sembarang manusia. Manusiawinya sama. Kita keringetan, Nabi juga keringetan bang. Sama keringetan ya, sama manusia. Men keringetnya lain po. Keringet Nabi bau minyak kasturi. Kalau keringet kita kan ya begitu, dah asin ya. Lu jajalin keringat kali sering ya. Ya Allah, makasih Siti Aisyah. Kalau Rasulullah pulang dari mana-mana keringatnya dilapin, habis dilap diciumin sama Siti Aisyah. Makanya kita kalau pengen bakti sama laki begitu po. Laki pulang dari mana-mana, apalagi habis macul, wah empol gentak aja, sini bang, minyak misik bang, rasain bau perengus-perengus lu po. Nih makanya maulid yang kita laksanain, Rasulullah julukannya ya miski wa tibi. Rasulullah badannya bau minyak misik, laler nemplok di badan Rasulullah nyerosot. Lain sama kita bang, laler nemplok di badan kita nyarang, bau. Bener, Rasulullah luar biasa. Kita kemana-mana nih bawa kotoran di perut. Perut kita nih banyak kotoran, kemana aja kita bawa. Ke pasar, jalan-jalan, ada kotoran dalam perut. Tapi Rasulullah, mohon maaf, Rasulullah kalau buang air tehnya hilang. Nabi buang air tehnya hilang. Saya juga tahu di sini banyak yang kalau buang air tehnya hilang. Buang air pinggir kali, itu bukan hilang, itu namanya kanyut. Beda hilang sama kanyut. Waktu perang Badar Rasulullah pengen buang air, sahabat ngomong, Nabi jangan kemana-mana, sini aja buang airnya. Saya aling-alingin pakai kain. Rupanya nih sahabat penasaran, pengen tahu juga bagaimana sih bentuk tehnya Nabi. Nabi dikalah-kalahin. Kelar Rasulullah buang air, sahabat nengok ke belakang, boro-boro ada, bekasnya nggak ada. Kenapa? Karena Rasul ya miski watibi. Rasulullah badannya bau minyak misik, luar biasa po. Makanya jangan macam-macam sama Nabi. Rasulullah disebut azkal azkia. Rasulullah dikatakan zainal anbiya, penghias para nabi. Kenapa dikatakan penghias para nabi? Pertama, nabinya belum lahir, ceritanya udah ada duluan. Rasulullah belum lahir tapi ceritanya udah ada.
Mana buktinya? Rawi kita baca. An Atha ibn Yasar an Ka'bil Ahbar qala 'allamani abi Taurata illa sifran wahidan kana yakhtimuhu wa yudkhiluhu sunduk falamma mata abi fatahtuhu fa idza fihi nabiyyun yakhruju akhir zaman mauliduhu bi Makkah wa hijratuhu bil Madinah wa sultanuhu bisyam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Bu, dulu sebelum Nabi lahir ada yang namanya Yasar. Yasar ini ahli Taurat, kitab Taurat dia hafal semua, dia hatam semua, maka diajarkan kepada anaknya yang namanya si Ato. Kalau bahasa kita begini, toh lu pelajarin kitab Taurat ya sampai hatam total, illa sifron wahidan, kecuali yang selembar. Selembar lu jangan pelajarin. Apain? Wa yudkhiluhu sunduk, masukin ke dalam kotak, kunci rapat-rapat. Anak dulu dengar kata, Bang, kalau kata bapaknya simpen, simpen. Tuh bocah dulu. Dulu kita dipelototin sama orang tua takut. Bener. Dulu kita dipelototin doang takut, nunduk. Bocah sekarang mah jangankan kita pelototin, kita omelin tenggorokan babanya jelongok. Ngapa lu Bang? Ngapa lu Bang? Bocah sekarang. Anak dulu dengar kata, kalau kata bapaknya simpen, simpen. Falamma mata abi fatahtuhu, ketika bapaknya meninggal dunia, kotak dibuka. Ternyata yang selembar itu dalam kitab Taurat tertulis bakal datang satu zaman nanti seorang pemimpin besar, lahirnya di kota Mekah, hijrahnya ke kota Madinah. Jauh sebelum Nabi lahir, cerita sama kenyataan sama, kagak meleset acan-acan. Terus Zainal Anbiya. Yang kedua, Rasul dikatakan Zainal Anbiya. Kenapa? Dulu sebelum Nabi lahir, po, ada yang namanya Suad bin Qorib. Suad bin Qorib ini demen banget ngumpulin jin. Jinnya banyak banget. 3 hari sebelum Nabi lahir, jinnya pada solawatan. Suad bin Qorib kaget, waduh jin gua stres ini, siapa yang disolawatin? Orangnya belum lahir udah ada yang solawatan. Jin pada solawat. Makanya kalau ada manusia yang kagak demen maulid, enggak demen solawatan, itu manusia lebih jelek daripada jin. Dia temen gerandong, genderuwo, bebegi, kuntilanak, sundel bolong. Makanya solawat embat, selawat embat, selawat, lawat. Nih anak hadroh, jangan macam-macam anak hadroh. Hadroh artinya menghadirkan. Siapa yang dihadirkan? Rasulullah. Ketika anak hadroh baca marhaban ya marhaban ya nurul aini marhaban jaddal husaini marhaban marhaban, luar biasa anak hadroh baca itu. Tuh yang megang buas toncong buat cetabu ciputat ciledug ciputat ciledug ciputat ciledug ciputat ciledug. Anak hadroh. Makanya ibu kalau punya anak perawan didemenin anak hadroh kasih. Anak hadroh jangan macem-macem. Anak hadroh, anak ibu aman terjaga. Ada yang nyolek langsung digampar sama dia. Tahu sendiri anak hadroh gamparannya kencang banget, po. Kapalan semua, tangannya melintir ukuran. Nih hadroh baca sholawat luar biasa, Bang. Mbak sholawat, Ustaz saya lagi main baca sholawat ada pahalanya. Ada, po, tetap pahalanya. Biar lagi deres-deresnya lagi banyak-banyak sampai tembus juga tetap ada pahalanya. Apalagi kalau masih ngeplek, baca ada pahalanya. Ngapa tawa? Bu, Ustaz saya nggak punya wudhu, baca sholawat boleh? Boleh, baca sholawat ada pahalanya. Bahkan baca sholawat dalam keadaan riak sekalipun, pengen dipuji orang, tetap ada pahalanya. Tuh hebatnya sholawat, po. Makanya emak-emak kalau pengajian, paling getol, sholawatan mulu jembat. Satu tengah hari uang-uang udah nyampe dia. Peker dia colok, mic dia colokin, dia panggilin temen, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu ibu ini rupa jangan lupa ya, nih hari pengajian Rodiah rompelah kumpul sini, saroh ngaji roh kumpul. Sambil nungguin temennya datang dia selawatan emak-emak. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Emak-emak tuh selawatannya. Adinul lana wal hakulana. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lu nyampe Ji, duduk sana pojokan ya. Wal adlu lana wal kullu lana dinul lana. Assalamualaikum. Ji
gelar ambal ji buat usajan tar duduk sono ya. Wal adlu lana wal kullu lana. Tuh itu selawatan jadi adem po. Itu kalau di Mesir itu kan buat perang itu selawatan. Itu buat yel-yelnya tentara bang, buat perang semangat. Adinulana wal hakulana wal adlulana wal kullulana begitu. Lah pindah ke Indonesia versinya lain. Adinulana wal hakulana. Kleker-kleker nenek di pojokan. Ya Allah, selawat kita baca. Orang yang rajin selawat, cinta sama Nabi luar biasa ibu. Di padang mahsyar kita dikumpulin semua, masing-masing bawa diri. Anak gak kenal orang tua gak kenal anak. Bini gak kenal laki, sudahan laki po gak kenal bini. Masing-masing bawa diri kita di sono. Matahari sejengkal di pala kita, panas sudah pasti, aus sudah pasti. Kita mati kagak bawa air, mau nyari air kemana di sono? Ayo, caranya bawa duit kagak ada yang jualan air. Siapa yang mau jualan di sono? Alfamart, Indomaret udah nutup, kagak nemu, apalagi galon isi ulang kagak ada po. Tapi disediain buat orang yang rajin sholawat cinta sama Nabi. Kita minum seteguk dari air telaga tersebut, nggak bakalan haus buat selama-lamanya. Alhamdulillah. Makanya kalau ada orang kagak demen maulid, nggak demen sholawatan, biarin dia sono, dia kehausan, dia kecekek, rasain kagak ada yang nolongin. Naudzubillah min. Malam ini kita cinta sama Nabi karena memang MT Rodotus Syuban tuh nih Muhammadur Rasulullah SAW segini doang temanya, nggak ada lagi. Cekak banget ini bikin ya. Mudah-mudahan iya temanya nggak ada, cenatan segitu doang ya. Masya Allah, panggungnya juga seucrit bener ya. Nggak apa-apa, kita kumpul begini cinta sama Nabi ya po. Emang anggaran cekak kali ya. Tapi kita cinta sama Nabi. Orang yang cinta sama Nabi po diakui ntar di akhirat menabi. Mana buktinya? Dulu nih cerita nih bang. Nih cerita po ada cerita. Po bang ada cerita. Waktu Rasulullah khutbah, Rasulullah itu kalau khutbah pegangan batang korma terus. Batang korma dipegangin sama Rasulullah. Sahabat yang lain ngelihat kesian Rasulullah ya, kalau khutbah selalu pegangan batang korma. Bagaimana kita musyawarah, ayo rame-rame kita bikin mimbar. Sahabat musyawarah, akhirnya mimbar dibikin, sepakat mimbar jadi. Rasulullah khutbah nggak pegang batang korma lagi. Rasulullah baru khutbah di mimbar, baru memberi salam, ada suara orang nangis. Sahabat yang lain bertanya, siapa ini yang nangis? Orang yang nggak ada suaranya doang yang ada. Ternyata yang menangis itu batang korma bang. Wa atakal audu yabki wa tazallal baina yadaika. Datang sebatang pohon korma menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan menangis. Apa kata batang korma? Ya Rasul, dulu sebelum ada mimbar aku selalu engkau pegang, aku girang kepadamu, aku sayang kepadamu, aku dipegangin, girang cinta kepadamu ya Rasul. Sekarang ada mimbar aku nggak dipegang lagi, aku khawatir aku nggak disayang lagi sama kamu ya Rasul. Apa kata Rasulullah? Hai batang korma, karena kau cinta kepadaku, kau sayang kepadaku, kau akan masuk surga bersamaku dan buahmu dimakan oleh penghuni surga. Alhamdulillah. Batang korma cinta Nabi masuk surga. 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 Apalagi kita yang jauh-jauh hari udah ngumpulin duit buat anggaran maulid, buat anak yatim ya po. Ya Allah, ini kita patungan rame-rame. Bapak-bapak maulid, yuk ngirim nasi po, ngirim nasi. Mana nasinya perak banget. Ya ilaha illallah, udah begitu telur udah tipis berarti dadar ya Allah. Digunting-gunting tuh telur, masya Allah.